Wow, saudara semangat untuk dengar firman Tuhan, amin. Yes, saya percaya setiap Tuhan bicara itu pasti punya maksud, amin. Setiap Tuhan ngomong itu pasti punya arti, amin. Orang lain bisa ngomong sama saudara, tapi saudara bisa nggak dengar. Tapi kalau firman Tuhan yang bicara, saudara apapun yang sedang saudara alami, firman Tuhan itu pasti menjadi sesuatu yang baik, yang bertumbuh dalam hidup kita, amin. Nah hari ini saudara bukan satu kebetulan, karena dalam Tuhan gak ada kebetulan. Di dalam Tuhan cuma ada kebenaran, amin. Nah kita mau bicara tentang facing reality atau menghadapi realita hidup. Kenapa hal ini menjadi penting akhir-akhir ini? Karena banyak orang Kristen sekarang yang mulai pesimis dengan hidupnya, saudara. Iya kan? Saudara mulai ketika menghadapi kenyataan hidup, aduh kok hidup saya gini-gini aja ya, kok kayaknya saya gak punya kemajuan ya. Lalu kita mulai bertanya, ini Tuhannya masih sama apa enggak sih? Tuhan yang dulu saya sembah itu masih sama gak sih? Masih eksis gak sampai sekarang? Nah itu jadi pertanyaan saudara. Ada gap yang besar, ada sesuatu yang berbeda antara pemahaman kita tentang percaya Tuhan sama hidup yang mempercayai Tuhan. Halo, saya ulang ya. Percaya Tuhan itu tidak sama dengan mempercayai hidup saudara kepada Tuhan. Oke ya, kalau saya kasih contoh saudara, saya punya minuman ini saudara. Kalau saya bilang saya haus, saya butuh minum. Tapi kalau saya nggak buka tutupnya dan saya nggak minum seperti ini, kebetulan saya haus beneran. Saya harus buka tutupnya dan saya harus minum. Biar lebih dramatis saya akan bunyikan suaranya. Baru saya bisa dipuaskan. Saudara seringkali dalam hidup kita sama Tuhan kita bilang, ya aku percaya. Tapi saudara nggak izinkan Tuhan bekerja dalam hidup. Jadi ada di luar saudara. Yesus itu ada di luar hidup kita. Sementara yang Tuhan mau Yesus itu di dalam kita. Nangkap maksudnya saudara? Nah kalau kita percaya Yesus yang di dalam hidup kita, sehingga ketika kita ketemu dengan kenyataan hidup sepahit apapun, saudara sebenarnya sedang diam dan Yesus yang sedang fight sama realita hidup saudara. Saudara diam loh. Kenapa? Karena Yesus yang menunggangi hidup saudara. Kecuali saudara berjalan sendiri. Ketika menghadapi kenyataan hidup, saudara sedang menyatai sendiri. Kalau saya punya anak saudara umur 3 tahun. Kalau melewati jalanan yang buat saya itu pasti dia gak kuat, pasti dia akan jatuh, kepleset karena licin dan sebagainya. Sebagai bapak yang normal, saya akan gendong anak saya. Betul? Gak mungkin saya bilang, oke silakan, kamu jalan, nanti kalau jatuh baru papa angkat. Saudara berapa banyak orang Kristen yang percaya Tuhan itu mengizinkan kita jatuh, bahkan seperti membiarkan kita jatuh supaya dia menunjukkan kuasanya bisa mengangkat kita. Sepertinya bagus, tapi itu salah saudara. Apakah Tuhan yang baik itu, yang merelakan nyawanya buat kita, mati di kayu salib? Apakah Tuhan yang sama, Tuhan yang akan bilang, udah kamu jatuh aja, nanti aku angkat? Saya pikir enggak saudara. Kalau Bapa di dunia aja ngerti apa yang baik buat anaknya, masa Bapa kita di sorga gak ngerti saudara? Masa dia biarin jatuh aja, kamu jatuh, nanti aku tolong. I will help you. Tapi kamu mesti jatuh dulu. Apa begitu saudara? Kan enggak saudara. Nah hari ini kita mau bahas. Silakan saudara slide-nya. Kejadian 35 ayat 18. Saudara mungkin gak familiar ayat ini, tapi kita mau belajar tentang satu peristiwa yang sangat menarik tentang 2 orang yang dicatat dalam Alkitab ketika menghadapi kenyataan hidup yang sama. Jadi mereka menghadapi kenyataan hidup yang sama. Siapa itu? Satu namanya adalah Yakub, yang kedua adalah Ribka, ibunya. Saudara lihat. Perhatikan ayat Kejadian 35 ayat 18. Kita baca sama-sama saudara. Yuk. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Terus tetapi ayahnya menaminya Benyamin. Waktu Rahel sedang melahirkan anak terakhirnya sangat susah saudara. Kenyataannya adalah anak yang dilahirkan oleh Rahel itu sangat susah saudara. Sehingga Yakub akhirnya bilang udahlah, kamu sekuat-kuatnya kamu bisa usahakan. Sampai terakhir ketika dia selesai melahirkan dia akan mati kemudian saudara. Dia kasih nama. Anaknya siapa itu dikatakan? Ben-Oni. Ben-Oni itu apa sih maksudnya saudara? Coba silakan diklik berikutnya. Ben-Oni artinya adalah putra kesusahanku. Wow. Karena dia lihat realitanya saudara. Dia tahu Rahel ngelihat aduh ini aku susah banget nih melahirkan anak ini. Jadi aku namain aja ini putra kesusahan.
Saudara sadar atau nggak sadar, seringkali masa depan kita itu ditentukan oleh masa lalu kita. Kalau pahit masa lalu kita berpikir masa depan kita pasti pahit. Dan hati-hati saudara, itu seperti lingkaran saudara. Saudara nggak bisa keluar dari situ, nanti generasi berikutnya akan begitu. Saya miskin, kenapa? Karena papa saya miskin. Saya sakit, kenapa? Karena mama saya sakit. Ini tuh keturunan, ini tuh kayak kutuk saudara. Apa iya begitu? Tapi kenyataannya begitu. Rahel menghadapinya. Jadi dia bilang, ini putra kesusahanku. Saudara, Rahel akan mati setelah dia melahirkan. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau anak itu benar dikasih nama Ben-Oni, besarnya kira-kira dia jadi apa? Setiap dia jalan dibilang, Ben-Oni, kamu yang bawa kesusahan, kamu yang bawa kutuk, kamu yang bawa penderitaan. Apa yang terjadi dengan masa depannya saudara? Saudara mungkin kita sebagai orang tua sadar atau gak sadar sering gitu sama anak. Kamu ini bawa sial, kamu ini bawa yang gak benar, kamu ini nakal. Udah papa gak mau akuin kamu, mama gak mau akuin kamu, kamu pergi aja dari rumah. Akhirnya ada luka yang dibawa saudara. Generasi berikutnya menjadi generasi yang terluka. Tapi kenyataan yang sama juga dihadapi oleh siapa? Oleh Yakub. Saudara perhatikan. Next berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Yakub saudara? Yakub ganti namanya jadi Benyamin. Benyamin artinya ada putra tangan kanan atau putra kekuatan. Wow. Saudara lihat perbedaannya? Menghadapi kenyataan hidup yang sama, sama-sama pahit, sama-sama susah, tetapi dia berani ambil keputusan yang berbeda. Dia bilang, no, ini bukan anak yang menyusahkan, ini bukan anak yang membuat saya menderita, ini bukan anak yang akan membawa sial pada generasi berikutnya. Tapi ini ada putra kekuatan. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, setelah Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya yang menjadi penghiburan bagi Yakub, siapa? Benyamin. Saudara nangkap gak sesuatu dari sini? Keputusan kita itu sangat menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita di masa depan. Kita mau putuskan apa? Oke, saya sial deh, saya udah gak punya harapan deh, saya udah selesai deh. Saudara benar-benar selesai. Tapi kalau saudara berani bilang, oke hidup boleh pahit. Tapi apakah kepahitan ini akan terus saya bawa? Oh enggak. Saya akan lakukan sesuatu yang berbeda. Nah pertanyaannya adalah malam hari ini. Untuk sampai kepada sikap seperti Yakub itu bagaimana? Mari kita belajar sama-sama saudara. Yuk next berikutnya. Yang pertama saudara untuk facing reality kita harus hidup dalam hidup dalam perjanjian ilahi. Kalau saudara baca Kejadian 35 ayat 1, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, perhatikan kata bersiaplah. Kalau Tuhan yang bilang bersiaplah, saudara gak boleh gak siap. Ini kata kunci saudara. Kalau saya bilang sama anak saya, kasih, namanya kasih saudara. Kasih, kamu siap-siap kita mau pergi. Terus dia masih main handphone, dia masih main-main. Menurut saudara itu menunjukkan ketaatan atau enggak? Enggak. Dia enggak menghargai saya sebagai papanya. Padahal dia tahu saya akan bawa dia mungkin ke tempat yang enak, ke tempat permainan, ke mall atau kemana saudara. Saya kan enggak mungkin bawa anak saya ke tempat yang enggak benar saudara. Saudara nangkap sesuatu enggak? Kadang-kadang Tuhan siapkan kita untuk dapat sesuatu yang besar. Tapi kita batasi dengan apa? Dengan ketidakmauan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan bilang siap, ayo siap. Aku mau menunjukkan sesuatu yang besar buat hidupmu. Aduh Tuhan deh, aku udah cukup aja gini deh. Aku gak perlu yang lain deh, aku udah cukup deh. Lalu kita buat sedikit rohani saudara. Bapak kami berkata, berikan makan yang secukupnya. Jadi kita cukup-cukup aja, apa iya gitu? Saudara kadang-kadang orang Kristen ini begitu saudara. Gara-gara males dia hubung-hubungkan aja tuh ayat Alkitab. Wah cocoknologi. Padahal dia malas saudara. Firman Tuhan bilang kalau kamu malas kamu gak usah makan. Nah lo denger itu. Saudara pengajaran sekarang tuh agak aneh-aneh ya. Udahlah gak usah ngapa-ngapain. Kamu terima aja karya keselamatan itu, diam aja. Apa ya gitu saudara? Enggak. Tuhan bilang sama Yakub bersiaplah. Ngapain saudara? Pergilah kemana? Ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Kita tahu peristiwa yang lalu yang dihadapi Yakub. Kita tahu siapa Yakub.
dia memanipulasi hak kesulungan Esau kakaknya. Jadi dia takut saudara, dia lari, dia kabur. Saudara, orang Kristen kadang-kadang hidupnya seperti Yakub, sadar atau gak sadar. Dihantui rasa takut. Kenapa? Karena bayang-bayang masa lalu gak selesai. Kita belum selesai sama masa lalu kita. Sehingga kita harus bawa-bawa terus. Sampai pelayanan pun kadang-kadang gitu. Aduh saya gak sanggup, saya gak bisa nih pelayanan. Kenapa? Karena saya berdosa. Kapan kamu berdosa dulu? 30 tahun yang lalu. Halo, bukankah Yesus bilang aku mati menebus dosamu? Masa lalumu, masa sekarang, bahkan masa depanmu. Tuhan sudah clear di kayu salib. Kalau saudara sedang bilang aku gak layak, aku gak layak, aku gak layak. Itu sebenarnya saudara sedang bilang gini, salib Yesus itu gak layak menebus saya. Itu kejam saudara. Yesus sudah berikan semuanya buat saudara. Tapi ketika saudara bilang, aku gak layak. Saudara sebenarnya sedang merendahkan karya Yesus di kayu salib. Jadi apa saudara? Yakub ngapain? Yakub bilang pergi ke Betel dan Yakub ikut saudara. Mengapa ke Betel? Pertanyaannya adalah dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 kalau saudara baca dalam Alkitab, Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada encounter. Ada perjumpaan dengan Tuhan di situ. Jadi Tuhan sedang bawa gini saudara, kamu pergi ke Betel tempat di mana kamu berjumpa sama Tuhan. Saudara nangkap sesuatu enggak? Seringkali dalam hidup kita ketika kenyataan pahit, masalah, problem dalam hidup kita, sakit, penyakit dan sebagainya datang dalam hidup kita. Sebenarnya yang Tuhan bilang ini, kamu gak usah ngapa-ngapain, kamu ingat waktu kamu pertama kali kenal Tuhan. Saudara waktu kita kenal Tuhan, merasa gak punya masalah. Kayaknya semua hidup enak ya. Nyanyi kayaknya seneng banget ya. Wah ibadah nangis terus dari awal sampai akhir. Mau praise, mau worship dia nangis terus. Kenapa? Kadang ngerasain kebaikan Tuhan. Aduh baru masuk pintu gereja udah gini. Aduh hadirat Tuhan kencang. Aduh saya dijamah. Baru masuk toilet gereja loh. Kencang banget hadirat Tuhan. Tapi kalau sekarang saudara. Itu udah berbusa ngomong ayo Bapak Ibu nyanyi yuk. Saudara, apa yang tak pernah dilihat mata. Apa itu? Yang tersinggung ketawa lah sekeras-kerasnya. Ya saudara, Tuhan bilang gini, kamu jangan pikirin masalahmu. Kamu balik waktu dulu kamu kenal Tuhan, waktu kamu jumpa sama Tuhan. Tuhan mengikatkan perjanjian ilahi kepadamu. Bahwa dia akan terus menyertai hidupmu. Jadi kalau saudara sedang melewati masalah, kata Mazmur pasal 23, Tuhan gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak apa katanya? Takut bahaya. Masih enggak kalimat itu jadi sesuatu yang berarti dalam hidup kita? Sekalipun lewat lembah kelam loh, lembah kematian loh. Di Israel ada satu lembah yang disebut dengan lembah kekelaman. Semua gembala itu males banget lewat situ. Karena di situ banyak perampok. Artinya melewat situ, kambingnya habis, engkau dirampok habis-habisan. Tapi Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Saudara, masihkah hal ini juga menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kita? Lewat masalah, lewat pergumulan hidup, lewat sakit penyakit, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. So hari ini, saya mau ngajak saudara lewat firman Tuhan. Ayo kita sama-sama kembali lagi ke posisi kita yang awal. Ingat, mungkin selama ini kita udah jauh. Wahyu pasal 2 berkata kepada jemaat Efesus. Tuhan bilang apa? 6 hal yang hebat dari jemaat Efesus. Kalau saudara baca Efesus, Wahyu pasal 2. Dia hebat sekali, bahkan dia keras sama orang yang nabi-nabi palsu. Dia hidupnya benar, wah keren banget pelayanannya oke. Tapi firman Tuhan bilang apa? Namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau sudah jatuh terlalu dalam. Kenapa? Kehilangan kasih yang mula-mula saudara. So hari-hari ini saudara gereja banyak yang gak berfungsi. Orang Kristen banyak yang gak berfungsi. Bukan karena gak ada hebat-hebatnya. Semua, wah kita puji Tuhan saudara, zaman sekarang ini saudara. Semua akses tuh gampang banget saudara. Saudara mau dapat apa aja semuanya ada. Tapi kalau kasih yang mula-mula itu udah hilang, kering saudara. Seberapapun hidup kita. Seberapa hebat pun pelayanan kita. Saya selalu berpikir saudara, buat apa saya hebat melayani Tuhan? Kalau saya nggak punya hubungan yang benar sama Tuhan saya.
Saya sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya nggak sibuk sama Tuhan yang punya pekerjaan itu. Saudara mau jadi apa, saudara? Jadi kembali, saudara. Balik lagi. Ada perjanjian ilahi. Balik lagi. Yang kedua, saudara. Hidup dalam apa? Perubahan sejati. Hidup dalam perubahan sejati. Next slide. Yes, hidup dalam perubahan sejati. Kejadian 35 ayat 15 bilang, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia apa? Israel. Saudara, Yakub artinya itu penipu, mengandalkan segala cara untuk kepentingan diri sendiri. Itu peristiwa Yakub dengan Esau. Tetapi Tuhan bilang, kamu aku ganti namamu. Kamu bukan lagi Yakub, kamu adalah Israel. Saudara, Israel itu apa? Panglima Allah. Wow. Dari penipu bisa menjadi panglima Allah. Bisa menjadi orang yang dipercayakan. Saudara, gak satu kebetulan. Waktu Yakub memberikan nama Benyamin, putra kekuatan, putra tangan kanan. Karena dia tahu Tuhan juga menjadikan dia kekuatan. Saudara, ini hebat loh. Tuhan kita tuh gak main-main sama hidup kita. Tuhan bukan cuma ngomongin yang rohani. Saudara, kadang hidup bukan di dunia roh. Halo, saudara hidup di dunia nyata. Saudara masih butuh uang buat beli makanan. Pak, berarti gak usah doa dong. Perlu. Jangan, ini salah nih yang khotbah nih. Masa katanya kita dunia nyata jadi cari uang, fokusnya uang. Bukan itu, saudara. Hati-hati juga sama mamon ya. Hati-hati sama roh mamon itu. Tapi maksudnya hidup harus balance. Seimbang. Saudara gak bisa cuma sekedar roh. Saudara hidupnya nyata kok. Saya naik busway dari rumah ke sini itu bayar 3.500. Gak bisa saya bilang, saya mau pelayanan di Anugerah Ministry. Saya mau free dalam nama Yesus. Itu pintu gak kebuka. Saya diturunin, dilempar saudara. Halo, nangkep? Jadi jangan konyol. Halo orang Kristen. Berubah dong. Tuhan bilang hidupmu yang dulu sudah selesai. Kata Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus. Masih pintar sekolah minggu semuanya. Iya dong, hidupnya jangan kita lagi, Yesus dong yang hidup. Berubah dong. Masa dari dulu, sekarang dan selamanya lu begitu-begitu doang? Aduh, malu dong. Ya saudara ya, nangkap ya pesan Tuhan ya. Jadi setelah kita mengalami perjanjian ilahi, setelah kita sadar bahwa hidup kita sudah ditebus, Tuhan merancangkan sesuatu yang besar dalam hidup kita, Tuhan menjaga kita. Yang kedua, kita harus berubah saudara. Jangan tetap di keadaan, di posisi sebagaimana dulu. Saudara, kalimat yang bagus kan? Ikut Tuhan itu gratis. Percaya Tuhan itu gratis saudara. Tapi kalau saudara mau melayani Tuhan, ada harga yang mesti saudara bayar. Ya, saya baru balik dari Pekalongan saudara. Pagi tadi, terus ada acara lagi pagi tadi. Jadi agak kurang tidur saudara. Tapi itu harga saya dong. Kalau saya udah bilang oke, saya mau melayani Tuhan. Masa gara-gara kurang tidur saya gak melayani Tuhan? Halo? Masa karena saya sibuk pak, rumah tangga aja gak keurus. Masa saya mau melayani Tuhan pak? Bapak ngerti lah. Saya sih pelayanan, tapi bolehlah sedikit banyak beginilah. Ini kan dunia pak, kalau saya gak ikutin saya kacau pak nanti pak. Cash flow-nya gak ngalir pak. Yang ketawa ngerti. Firman Tuhan bilang neraca serong, itu kekejian bagi Tuhan. Halo? Berubah dong. Yang ketiga saudara, langsung saja ke slide yang ketiga. Ya, hidup mengandalkan Tuhan. Kalau tadi hidup dalam perjumpaan ilahi, perjanjian ilahi, yang kedua hidup dalam perubahan sejati, yang ketiga hidup mengandalkan Tuhan. Seringkali kita ketemu masalah, sebenarnya masalahnya mah itu-itu aja. Halo? Orang Kristen baru sakit flu, udah kayak sakit kanker stadium 4. Minum lagi aus. Ya enggak? Oh Tuhan Yesus. Oh tolong saya Tuhan. Ini penyakit berat sekali. Digetar-getar suaranya.
Jangan ketawa, ngerti. Ketawa doang. Padahal dia tuh, iya kak aku itu, iya pak aku itu. Lenje, apa tuh lenje bahasa sekarang? Manja, saudara, lenje ya. Lenje bahasa zaman dulu ya. Manja gitu loh, aduh, gergetan loh. Saya gendong anak saya karena umurnya 3 tahun. Kalau nanti dia udah 25 tahun, papa gendong. Sakit ini pak, ini anak sakit nih. Udah umur 25 tahun, udah 30 tahun, 40 tahun gitu ya. Papa gendong. Hah, sakit kamu berarti? Saudara, halo. Saudara lihat dong, mengandalkan Tuhan dong. Kalau saudara udah berubah hidupnya, jangan andalkan diri sendiri, jangan anggap juga kuat kitanya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung, jangan di stop. Kita cuma, gua bisa, I can do it, gua mampu, gua bisa. Tapi dipotong cuma gua mampu, gua bisa, gua mampu, gua bisa. Akhirnya kecewa loh. Ternyata gua gak mampu. Ternyata gua gak sanggup. Karena dipotong. Ayatnya harus lengkap Bapak Ibu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kekuatan ini kekuatan siapa? Yes. Bukan kekuatan kita. Kemenangan siapa? Tuhan, bukan kemenangan kita. Makanya waktu kita nyanyi, apa yang tak pernah dilihat mata. Itu harus dalam konteks yang benar. Bahwa sesuatu yang engkau gak pernah lihat, engkau gak pernah dengar, engkau gak pernah terima sebelumnya. Itu yang akan kau dapatkan. Satu pribadi namanya Yesus. Kalau saudara baca ayat keseluruhannya, saudara akan ketemu itu ngomongin Yesus loh. Itu bukan sekedar ngomongin materi, bukan sekedar ngomongin kesembuhan, tapi itu ngomongin Yesus. Gampangnya gini, saudara dapat Yesus, saudara dapat semuanya. Saudara enggak ketemu Yesus, saudara kehilangan semuanya. Sederhana saudara. Orang mau sembuh bukan cari pendeta. Oh yang ini kayaknya punya karunia, yang ini enggak nih. Gue datang yang ke karunia deh. Nah bahaya saudara. Saudara cari Yesus, temukan Yesus, ketemu Yesus, hidupmu berubah. Kejadian 35 ayat 16-17, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel ketika mereka tidak seberapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. Perhatikan kata yang saya bold itu, kalimatnya sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya apa? Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Masalah muncul ketika Rahel mengambil keputusan berdasarkan pendapat, masukan, motivasi dari orang. Jangan takut bu, aduh aku udah gak kuat. Ini Rahel bukan saya gak bisa melahirkan. Aduh. Saudara, saya pikir orang kaya sekarang juga gak ada yang kalau kemana-mana tuh bawa bidan ya. Yakub punya pak, Yakub bawa bidan pribadi loh. Ini bidannya ya kan. Jadi tiba-tiba ada bidan, terus bidannya bilang gini, tenang, calm down. Tenang, ini anak laki-laki lagi karena sebelumnya punya anak laki-laki. Katanya emang kalau ngelahirin anak laki lebih susah ya. Betul pak? Oh bapak kan gak ngalamin. Ibu yang ngalamin dong. Masa bapak, iya betul susah. Kan bukan kita yang ngalamin. Kita cuma bisa kasih motivasi, kekuatan. Padahal yang ngalamin dia. Enak aja lu. Gue yang ngalamin gitu ya. Makanya anak-anak muda. Saya mau kasih tahu mamamu melahirkan kamu tuh susah loh. Jangan ngelawan. Saya dulu sering banget ngelawan orang tua, ngelawan mama saya. Sekarang masih. Jangan dong, stop, gak boleh ngelawan saudara ya. Nah sampai sini saudara, kekecewaan muncul karena Rahel dengerin apa kata bidan. Bidan itu bicara tentang siapa? Dunia, manusia, ahli, pengalaman. Oh kita harus bikin begini aja, bisnis tuh harus begini loh. Kenapa? Pengalaman saya dulu begini, giliran gagal, kecewa. Oh gereja harus kita bangun begini, kenapa? Karena menurut pengalaman begini. Saudara boleh baca buku tentang pertumbuhan gereja, siapapun yang nulis saudara. Inti kesimpulannya adalah lakukanlah menurut tuntunan Tuhan kepada gerejamu, kepada pelayananmu. Enggak bisa ngikutin saudara, termasuk hidup kita. Saudara gak sedang membangun hidup saudara berdasarkan pengalaman orang. Kamu bisa loh, kamu bisa sukses loh. Kenapa? Karena kelihatan. Mukamu itu ya, itu feng shui-nya tuh oke banget tuh. Oh kalau kamu jelek, kamu tinggal tusuk sate kan. Amsyong kamu mati kamu. Lah ini repot saudara, kalau kita cuma berdasarkan itu. Halo? Tapi lihat Yakub.
Slide berikutnya. Yakub mengandalkan Tuhan, Kejadian 32 ayat 26. Lihat. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak apa? Memberkati aku. Bukankah Yakub sudah mendapatkan berkat hak kesulungan? Tapi kenapa dia masih minta ada orang memberkati dia? Karena ternyata dia kenal, itu bukan orang sembarangan. Itu teofani, itu malaikat Allah. Kalau ketemu kata malaikat pakai M besar dalam Alkitab, itu bicara tentang Yesus Kristus. Ternyata dia sedang bergumul dengan Yesus Kristus, saudara. Jadi jangan bilang Yesus Kristus cuma ada di PB. Bahkan sejak penciptaan dia udah ada, saudara. Dia bergumul, dia bilang gak bisa. Kamu harus berkati aku. Kenapa fajar akan menyingsing? Orangnya bilang, pribadi itu bilang, teofani itu bilang, aku harus pergi. Kenapa? Karena kalau dia ngelihat mukanya, dia akan mati, saudara. Karena gak ada seorang pun bisa melihat muka Allah. Kemuliaannya terlalu besar. Sehingga waktu itu gelap-gelapan, saudara. Gak ada lighting kayak gini, saudara. Wah, terus di spot gitu kan. Tang, perangnya di spot lagi. Tang, gak ada, saudara. Gelap, saudara. Tapi karena pengenalan Yakub, saudara. Dia tahu ini bukan manusia sembarangan. Ini adalah Tuhan sendiri. Saudara, dalam setiap masalah hidupmu, temukan Tuhan di dalamnya. Saudara, jangan cari jalan keluar. Jangan fokus jalan keluar. Karena jalan keluar itu ya Yesus. Fokus sama Yesus. Makanya Yohanes pasal 10 bilang, akulah pintu. Tentang gembala yang baik itu. Akulah pintu. Domba masuk melalui aku dan dia akan keluar ke padang rumput yang hijau. Saudara jangan fokus sama padang rumput, pada kesembuhan, pada materi, pada kekayaan, pada jabatan. Tapi fokus pada pintu itu. Siapa? Yesus. Saudara ketemu Yesus, masuk pintu itu, saudara ketemu apa yang saudara mau. Gak bisa dibalik, saudara. Gak bisa dibalik, saudara. Udah lah ya, gak usah kelamaan ya. Makin lama makin gak ngerti. Saya simpulkan aja, saudara ya. Silakan slide berikutnya. Yes, 3 hal. Catat baik-baik, saudara. Kalau saudara mau menghadapi kenyataan hidup. Hidup dalam apa? Perjanjian ilahi. Pastikan saudara sudah mengenal Tuhan. Pastikan saudara hidup. Kalau saudara udah merasa, aduh akhir-akhir ini saya udah hampa sama Tuhan. Udah kering sama Tuhan. Temukan kembali kasih mula-mula itu, saudara. Yang kedua, hidup dalam perubahan sejati. Berubah, saudara. Jangan stay begitu-gitu aja. Saudara harus punya sesuatu yang baru. Ciptaan baru. Yang ketiga, saudara, hidup apa? Mengandalkan Tuhan. Apapun kata dunia, apapun kata ahli, saudara, akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Itu boleh cuma sekedar jadi bahan pertimbangan buat kita. Tapi finalnya, keputusan finalnya itu decision. Jangan sampai saya bilang final destination. Ini kebanyakan main PUBG nih. Saya gini-gini main PUBG loh. Mau main sekarang? Gak boleh. Gak boleh. Yes. Jadi saudara apa? Hidup andalkan Tuhan. Boleh buat perbandingan tuh boleh. Ahli dan sebagainya boleh saudara. Gak ada yang salah. Tapi jangan itu yang membuat saudara memutuskan sesuatu. Tetap firman Tuhan. Tetap pribadi Tuhan. Mari kita berdiri. Kita berdoa.